Film pertama yang akan kami review adalah film dengan judul Pengabdian untuk Negeri, karya Sabda Langit. Film ini menceritakan seorang guru bernama Ibu Sri Handayani yang merupakan seorang guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Beliau sudah mengajar di SD tersebut kurang lebih selama 16 tahun lamanya. Dengan berbagai macam lika-liku yang telah beliau hadapi, beliau tetap berkomitmen dan berjanji untuk mengajar di sekolah tersebut dan mengangkat pendidikan anak-anak di desa tersebut. Walaupun gajinya tidak seberapa, Ibu Sri Handayani telah mengabdikan dirinya untuk dapat mengajar anak-anak di desa tersebut dengan ikhlas. Dengan harapan anak-anak tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan nantinya akan memajukan desa tersebut. Banyak sekali yang dapat kita ambil dari kisah seorang guru bernama Ibu Sri Handayani. Berikut ini nilai-nilai berakhlak yang dapat kita ambil dari Ibu Sri Handayani. Analisis video pengabdian untuk negeri oleh Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani ini seseorang yang berorientasi pada pelayanan. Beliau memenuhi dan juga memahami kebutuhan masyarakat, di mana di Dusun Wates ini kekurangan guru atau pengajar. Sehingga Ibu Sri Handayani ini berjanji dan berkomitmen untuk terus mengajar di SD Kecil Pojok 01 agar desa tersebut bisa lebih maju dan anak-anak di sana bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan menggantikan posisi beliau kelak untuk mengajar di sekolah itu. Selain berorientasi pada pelayanan, Ibu Sri Handayani ini sosok yang mempunyai sifat akuntabel. Ia sudah melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan penuh tanggung jawab, seperti berangkat tepat waktu, rela melewati jalan yang penuh lika-liku sampai terjatuh hingga ia minta tolong. Lalu integritas Ibu Sri Handayani ini juga ditunjukkan ketika beliau berkata, "Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah." Dari kata itu dapat disimpulkan bahwa Ibu Sri Handayani ini tidak akan menerima sesuatu yang berasal dari hal yang tidak benar. Mengembangkan kompetensi diri merupakan salah satu sikap kompeten dari Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani ini benar-benar kompeten dalam bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan lulusnya beliau dari Diploma 2 Universitas Terbuka. Sikap kompeten lain yang dimiliki oleh Ibu Sri Handayani yaitu beliau memiliki tugas yang mulia untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak di desa, sehingga di desa itu pendidikannya menjadi terangkat. Sikap kompeten yang lain yang ditunjukkan oleh Ibu Sri Handayani yaitu beliau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaiknya. Walaupun sarana dan prasarana ini kurang, tapi Ibu Sri Handayani tetap tulus, tetap ikhlas, dan tetap totalitas untuk mengajar murid-muridnya. Sikap harmonis merupakan sikap yang selanjutnya kita dapat teladani dari Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani ini setiap hari membersihkan ruang kelas, merapikan buku-buku, memperbaiki ventilasi yang rusak, dan mempersilahkan anak didiknya yang membawa adiknya untuk sejenak keluar kelas karena mungkin adiknya menangis. Hal ini tentunya akan membuat suasana kelas itu lebih kondusif dan tenang untuk pembelajaran. Loyal merupakan sikap totalitas dari Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani berkomitmen untuk terus mengabdi di SD Kecil Pojok 01 hingga beliau mengatakan jika ia ditawari untuk mengajar di sekolah yang lebih bagus, beliau akan menolak tawaran tersebut karena beliau sudah berjanji untuk mengangkat pendidikan di desa tersebut. Adaptif merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani ini dapat berbaur dan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar. Dengan menyesuaikan diri dan berbaur dengan masyarakat sekitar, membuat Bu Sri Handayani ini mendapat dukungan dari masyarakat tersebut, hingga ia
dipanggil oleh Pak Dukuh untuk terus mengajar di desa SD Kecil 01. Kolaboratif berasal dari kata kolaborasi. Masyarakat di Dusun Wates sangat mendukung anak-anaknya agar dapat bersekolah, dan masyarakat tersebut juga mau bekerja sama dan bekerja bakti dengan para guru. Mereka menginginkan anaknya tersebut dididik seperti anak di kota, sehingga anaknya dapat membaca maupun menulis. Oleh karena itu, ada sinergi di antara guru di SD Kecil 01 dan juga masyarakat di Dusun Wates. Terdapat satu perilaku dari Ibu Sri Handayani yang tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu pada sikap adaptif. Ibu Sri Handayani ini kurang adaptif, yaitu kurangnya inovasi dan kurang mengembangkan kreativitas ketika mengajar di SD Kecil 01, yang diakibatkan karena adanya kurang sarana dan prasarana dalam sekolah tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya inovasi maupun kurangnya kreativitas dari Ibu Sri Handayani, yaitu anak-anak di SD Kecil 01 ini hanya mendapatkan ilmu sebatas apa yang diajarkan saja, tanpa adanya eksplorasi diri yang lebih jauh. Yang terakhir yaitu solusi tentang apa yang harus dilakukan agar yang baik dipertahankan dan apa yang harus dilakukan agar yang kurang dapat diperbaiki. Untuk apa yang harus dilakukan agar yang baik dapat dipertahankan, yaitu pemerintah dapat memberikan insentif kepada Ibu Sri. Karena Ibu Sri itu sudah dengan gigihnya, beliau mengajar dengan sarana dan prasarana yang kurang, tetapi beliau tetap mengabdi yang terbaik untuk SD Kecil 01. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperbaiki infrastruktur di desa tersebut, terutama jalan, sehingga Ibu Sri ini menjadi lebih bersemangat untuk mengajar anak-anak di Dusun Wates. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar yang kurang ini dapat diperbaiki? Karena Ibu Sri Handayani ini orang yang kurang adaptif karena tidak berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar, maka diharapkan pemerintah ini dapat memfasilitasi Ibu Sri dalam mengajar di sekolah tersebut, seperti melengkapi sarana dan prasarana, sehingga Ibu Sri ini dapat mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru untuk kemajuan SD Kecil 01 dan pendidikan di Dusun Wates. Film kedua yang akan kami review berjudul Bosque, yang diunggah melalui kanal YouTube Saidi Al-Hadi. Film ini menceritakan tentang pegawai pajak yang mengeluh karena mendapatkan teguran dari kepala kantornya yang bernama Ibu Puan. Singkat cerita, Ibu Puan menegur keempat pegawainya yang bernama Fortina, Dodi, Bayi Haki, dan Esi. Ibu Puan menegur keempat pegawainya juga bukan tanpa alasan. Setiap pegawai memiliki masalahnya masing-masing, mulai dari kurang disiplin, tidak berintegritas, dan lepas dari tanggung jawab. Sebagai kepala kantor, sudah menjadi tugas Ibu Puan untuk menasehati dan memperbaiki perbuatan yang salah dari pegawai-pegawainya. Di balik semua itu, Ibu Puan hanya ingin menciptakan tim kerja yang solid yang dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Dan menurut Ibu Puan, semuanya berawal dari niat. Jika niat seseorang dari awal sudah buruk, maka kinerja yang dihasilkan juga pasti akan buruk. Ibu Puan juga menambahkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara atasan maupun bawahan. Perbedaan hanyalah terletak pada tanggung jawabnya. Dari film ini kita dapat mengambil banyak pelajaran, mulai dari perilaku yang sudah sesuai dengan nilai-nilai berakhlak maupun perilaku yang belum sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Dan berikut ini rinciannya. Analisis kasus film pendek Bosque. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Dalam film pendek Bosque ini, kami melihat tokoh Ibu Puan yang telah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan.
mana Ibu Puan melakukan perbaikan yang tiada henti dengan mengingatkan selalu kepada para pegawainya agar memperbaiki kesalahan yang diperbuat dan senantiasa bekerja dengan niat tulus mengabdi pada negeri. Nilai yang kedua, akuntabel. Ibu Puan merupakan sosok pemimpin yang dapat dijadikan panutan karena sifat perfeksionis beliau, sehingga diharapkan pegawainya juga dapat mengikuti jejak beliau. Transparansi Ibu Puan juga terlihat dengan adanya komunikasi antara beliau dengan pegawainya tanpa ada hal yang ditutupi. Nilai yang ketiga, kompeten. Ibu Puan memiliki keterampilan manajerial yang terlihat saat beliau membina pegawai-pegawainya. Walaupun beliau terkesan tegas dan galak, namun beliau tetap mengindahkan 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Ibu Puan memberikan nasihat kepada para pegawainya secara tegas dengan tujuan agar tercipta tim yang solid dan tidak adanya perbedaan antara bawahan atau atasan. Perbedaan itu hanyalah terdapat pada tanggung jawab. Ibu Puan memiliki tanggung jawab untuk mengubah pegawainya menjadi lebih baik dan menjadi panutan bagi masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Ibu Puan tidak mencerminkan lingkungan kerja yang harmonis. Sebenarnya, maksud dan tujuan yang disampaikan beliau itu benar. Tetapi karena beliau menyampaikannya dengan nada tinggi, maka pegawainya menjadi tidak nyaman dan akhirnya terciptalah lingkungan kerja yang tidak kondusif. Fortina tidak mencerminkan nilai akuntabel dan juga kompeten. Fortina menunjukkan sikap yang tidak berintegritas dan bertanggung jawab. Dia datang ke kantor sudah menggunakan seragam, akan tetapi tidak lama kemudian Fortina balik dan keluar dari kantor. Dampak dari apa yang dilakukan Fortina ini adalah pekerjaannya sendiri menjadi tertunda. Selanjutnya, Fortina menunjukkan sikap yang tidak berkompeten. Dia tidak dapat mengerjakan tugas yang dibebankan terhadapnya dengan baik, sehingga tidak dapat selesai tepat pada waktunya. Dodi, Baihaqi, dan Esi sama-sama tidak mencerminkan nilai akuntabel. Dodi tidak menggunakan seragam ketika berangkat ke kantor, dan menggunakan waktu istirahat terlalu lama sehingga dia terlambat balik ke kantor. Hal ini menunjukkan dia kurang memiliki tanggung jawab dan integritas tinggi terhadap peraturan. Dampaknya, masyarakat yang melihat Dodi akan membuat citra kantor terlihat jelek. Dan ketidakdisiplinannya terhadap waktu juga mengakibatkan pekerjaannya menjadi terbengkalai dan tidak selesai pada waktunya. Baihaqi kurang mempunyai tanggung jawab dan disiplin waktu. Hal ini dibuktikan dengan Baihaqi datang ke kantor pagi hari hanya untuk melakukan absen pagi. Setelah absen, Baihaqi tidak stay di kantor dan baru sekitar jam 9, Baihaqi datang ke kantor lagi. Kurangnya disiplin waktu dari Baihaqi akan menyebabkan pekerjaan penting menjadi tertunda. Akhirnya, pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu yang tentu saja dapat merugikan instansi. Esi terlambat 2 menit dan terdapat kesalahan pada pekerjaannya. Akibatnya, Esi harus mengulang kembali pekerjaannya dan akhirnya pekerjaannya semakin menumpuk dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi, apa yang harus dipertahankan? Ibu Puan dapat terus mempertahankan ketegasannya kepada para pegawainya agar tetap solid dan terus melakukan perbaikan sehingga para pegawainya dapat menjadi contoh yang baik di masyarakat. Berikutnya, apa yang harus diperbaiki? Yang pertama, Ibu Puan dapat mencari cara lain untuk menyampaikan perbaikan kepada pegawainya tanpa harus menggunakan nada bicara yang tinggi. Yang kedua, untuk Fortina, Dodi, Baihaqi, dan Esi dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan menghargai waktu. Karena setiap waktu yang kita berikan bukan semata-mata hanya untuk organisasi, tetapi juga demi melayani masyarakat. Cukup sekian analisis kelompok kami mengenai pengabdian untuk negeri oleh Ibu Sri Handayani. Kami, Fauzi Erlangga, Erista Alvanus Cahya, dan Rizka Arifa Nugraini pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.